kamu ini ngegame aja, main handphone aja, main PS aja. Bahkan saya termasuk, kebetulan saya punya anak 3, ya kan? Termasuk orang tua yang agak protektif ketika anak saya main game online itu. Apa sih sebenarnya e-sport itu, Bang? Yang main banyak, yang hobi banyak, tapi yang kompetitif itu nggak banyak. Benefit ataupun segi nominal yang didapatkan tuh ada nggak sih? Bang, ini bang hasil kami main di e-sport bang. Berapa coba rekening tabungannya? Berapa, Bang? Apa sih main game kok dapat uang? Apa sih main game kok didukung? Semua akan e-sport pada waktunya. Pemirsa, kembali lagi di Tapis Tanya Rumpi Solusi. Nah, pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu menarik, terdengar asing, terdengar mungkin masih banyak kurang dipahami di mata masyarakat. Nah, kita akan kulik bersama. Di zaman serba digital ini segala sesuatu dipermudah, termasuk tentang olahraga. E-sport adalah sebuah istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin kita kurang paham. Apa sih sebenarnya e-sport dan apa saja jenis-jenis olahraga yang termasuk ke dalam e-sport? Kali ini kita akan bincang bersama sosok yang sudah hadir di studio podcast TVRI Lampung. Selamat siang Bang Rifki. Selamat siang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Bang ya? Luar biasa. Luar biasa. Bang Rifki ini merupakan ketua dari e-sport Lampung Timur ya Bang ya? Waduh, ini hal yang begitu saya tunggu Bang, karena saya juga adalah salah satu orang yang selalu mencari tahu tentang e-sport. Dan mungkin yang saya takutkan adalah ketika saya hanya mencari tahu dan saya belum bincang dengan orang yang pro, orang yang terlibat di dalamnya, saya salah persepsi gitu. Apa sih sebenarnya e-sport itu Bang? Ya, jadi e-sport itu elektronik sport atau olahraga elektronik. Oke. Jadi basicnya itu dia di properti elektronik ya, perangkat. Divisi perlombaan yang masuk dalam kategori e-sport itu sendiri ada Free Fire, PUBG Mobile, ya, Mobile Legends, terus PES, PS5 lah kalau orang umum familiar ngomongnya, terus eFootball Mobile, ya kan, terus ada Tekken, gitu. Tapi kalau untuk ada Lokapala juga, itu yang game originalnya Indonesia ya. Tapi kalau yang familiar di masyarakat hari ini kan ada 4, Free Fire, PUBG, Mobile Legends, sama PES. Itu. Dan e-sport sendiri resmi jadi cabang olahraga itu di 2020. Jadi sebenarnya dia cabang olahraga resmi baru lahir di bawah naungan KONI. Di bawah naungan KONI di tahun 2020, atau kalau mungkin kita sedikit mengingat itu di masa-masa Covid ya. Betul. Di mana era digital juga bisa dikatakan semakin naik ya. Termasuk cabang olahraga ini. Betul. Nah, kalau bicara tentang e-sport, ya bahasanya ini adalah hal yang kita tahu ya Bang ya. Tapi mungkin orang dulu, bahkan orang tua taunya, kamu ini ngegame aja, main handphone aja, main PS aja, apalagi istri ya Bang ya. Tapi jangan salah loh, ternyata ketika kita artikan sekarang itu adalah bentuk olahraga baru ya Bang ya. Dan pastinya ada yang dihasilkan dari e-sport. Apa yang dihasilkan nanti kita akan bahas dan bincang bersama. Nah sekarang saya mau tanya nih, di Lampung Timur bisa dikatakan adalah salah satu kabupaten ya, yang mungkin bisa dikatakan pula banyak potensi di sana, namun untuk perkembangan digital masih menyetarakan atau menyimbangi. Nah, sebagai ketua e-sport di Lampung Timur, dari tahun berapa sih dan bagaimana membangun e-sport di Lampung Timur tersebut? Ya, jadi informasi ya, Bang. Kalau saya ini sebenarnya basically-nya bukan player. Ya kan, bahkan saya termasuk, kebetulan saya punya anak 3, ya kan, termasuk orang tua yang agak protektif ketika anak saya main game online itu. FF, ML gitu-gitu kan. Sebelum saya di e-sport. Bisa ya jadi ketua e-sport ya. Padahal posesif kalau anak lihat main game ya. Iya betul. Lanjut Bang. Betul. Jadi kena tulah omongannya. Kalau dulu anak main game itu hapus. Karena apa? Ya benar. Pemahaman saya kurang. Iya kan? Ketika kita ngomong dunia dalam genggaman dalam gadget misalnya kan, tapi saya tidak pernah mengupdate apa itu tentang e-sport di gadget saya. Jadi ketika saya misalnya jadi diminta untuk jadi ngurusin dan membesarkan e-sport di Kabupaten Lampung Timur,
saya agak ngeblank. Jadi saya kumpulin beberapa kawan-kawan pengurus waktu itu. Ajarin saya, ya kan, pola kerjanya seperti apa. Kita kawan-kawan maunya seperti apa, mau buat apa. Saya support. Tahun berapa itu Bang? 2022. 2022, sekitar setahun yang lalu. Iya, jadi saya resmi dilantik itu 10 Januari 2022. Oke. Iya kan? Dan gelaran event pertama kita di 13 dan 14 Februari 2022. Artinya 1 bulan dari dilantik langsung kita buat event. Dengan background buta game gitu ya Bang ya? Kontra malahan. Awalnya kontra malahan. Oke, terus lanjut ah. Iya kan? Jadi di 2022 Januari 2022 saya dilantik, ya kan. Terus Februari saya buat gelaran event pertama. Karena itu event pertama dan perdana, ya kan. Di situ saya melihat potensial e-sport itu besar. Iya kan. Karena kalau kita ngomongin negatif, cabang olahraga bela diri, cabang olahraga otomotif pun punya resiko. Semua ya? Semua punya resiko, iya kan? Lo hobi berantem, kalau lo pengen rapih bener berantemnya, lo masuk ke cabang olahraga bela diri. Lo hobi trek-trekan, balap-balapan, ya kan, ngedrak, ya lo ikut cabang olahraga balap mobil atau balap motor. Sama kayak di e-sport, kan kita apalagi ini cabang olahraga resmi kan, dan ikut di kalender event nasional, ASEAN, Asia, bahkan dunia, kan gitu, ya kan. Jadi ketika gue masuk situ, ngelihat potensial, karena modalnya rata-rata anak-anak sudah punya perangkat gadget Android. Betul. Iya kan. Tinggal memaksimalkan perangkat yang mereka punya aja. Betul banget ya. Iya kan. Dan di situ ngelihat peluang ya Bang ya. Di situ ada peluang dalam artian kalau mereka tidak terdistribusikan. Itu bukan salah mereka, tapi salah saya. Kenapa? Hakikatnya kita sebagai ketua cabur itu kan orang langsung target prestasi. Kalau saya enggak. Pertama pembinaan, kedua kompetisi, ketiga baru prestasi. Kalau rules di dua ini benar, yang ketiga lo dapet. Iya. Bisa nggak Bang dapat langsung prestasi instan? Bisa, tapi gue belanja. Iya kan? Nah itu yang gue nggak mau. Gue pengen gue dikasih amanah untuk ngurusin SI Lampung Timur nih. Gue pengen player gue itu ya anak-anak Lampung Timur. Nih Bang, sebelum lanjut nih ya, gue penasaran nih, tadi dari pembinaan sampai dengan prestasi, artinya ketika kita membina kan harus ada namanya komponen ataupun manage yang baik. Dengan lo yang secara nggak langsung tadi dibilang itu tiba-tiba ditunjuk, bahkan bisa jadi kontra di sana gitu, pasti ada background. Gak mungkin sembarangan tunjuk seorang Bang Rifki gitu kan untuk menjadi ketua. Tapi kalau boleh tahu nih background sebelumnya, apakah ada bergerak di bidang olahraga juga dan lain? Kalau di olahraga, saya di 2014 pernah jadi asisten manajer PSBL Bandar Lampung. Wow, oke. Ya. Artinya memang sudah bergerak juga di bidang olahraga. Kebetulan keluarga besar saya di Lampung Timur itu, orang tua saya itu memang pencinta olahraga. Ya kan, saya dari SD itu sudah langganan koran bola. Jadi tabloid bola kalau jadi wajar. Tapi artinya gitu ya, ketika tadi dibilang asal tembak atau bahkan terjadi kontra bukan sembarangan, karena memang tadi ada background ataupun track recordnya yang buat orang bisa percaya dan buat lo gitu semakin yakin kalau anak-anak ini bisa gitu loh maju, dan tadi melalui genggaman yang tadi mungkin salah gunakan ataupun tadi tidak termanage semakin bisa. Nah yang saya penasaran tuh Bang, bicara tentang pembinaan di sana, apa yang dilakukan? Jadi kalau untuk pembinaan pertama, karena jangkauan wilayah Lampung Timur itu kan terbentang di 24 kecamatan dan 266 desa. Jadi per hari ini, per 2023 ini kita fokus pengembangan di 24 kecamatan. Pembentukan SI kecamatan. Iya kan, jadi SI ini unik. Semua udah? Per hari ini sudah 15 kecamatan. 15 kecamatan. Iya, karena kita kan bukan mau asal tarik aja kan. Iya kan. Dia juga harus paham bahwa ini butuh effort. Iya kan. Pemahamannya bahwa kalau berbicara uang, lu nggak akan pernah dapat di SI. Iya kan. Tapi kalau lo mau belajar berproses yang kemudian ilmu ini bisa lo jadiin pegangan untuk lo
cari uang lah bahasanya di luar sana, bukan di SI-nya, insya Allah ada. Nah, jadi di 24 kecamatan kita geber untuk pembentukan SI-SI kecamatannya, ya kan? Karena untuk menjaring bibit-bibit potensial, ya kan? Karena nggak mungkin kita bisa jarak antar kecamatan aja jauh. Jelas. Dari Sribawono ke Sukadana aja ukurannya kayak dari Bandar Lampung ke Sukadana. Belum lagi ke Labuan Naringga. Belum lagi ke Labuan Naringga, belum lagi Pasir Sakti kan kira-kira gitu ya kan. Belum kita ngomong Jabung misalnya kan gitu kan. Ya. Nah, itu pertama di situ di pembentukan struktur kecamatan atau di levelan bawah, ya kan. Harapan kedepannya di 24 kecamatan kita sudah terbentuk. Harapan kedepannya kita bisa sama-sama ngebentuk di Kordes. 264 desa kita bentuk satu orang untuk jadi koordinator desa. Artinya event itu memang dimulai dari level paling bawah. Event-event Ada desa. stratanya, Bang, Ada ya? stratanya. Gitu, ya kan? Karena memang yang main banyak, yang hobi banyak, tapi yang kompetitif itu nggak banyak. Bisa dihitung jari. Filternya di situ nanti. Siap. Iya kan? Artinya ketika kita ketemu yang namanya tingkat kabupaten ya bukan sembarangan yang penting rame ya, Bang. Grade-nya beda. Grade-nya beda dan pride-nya beda dong. Betul. Nah, ya sedikit menjadi pertanyaan, Bang. Dalam waktu setahun berarti ya, setahun setengah kurang lebih sampai di hari ini. Itu bukan waktu yang lama menurut saya, itu waktu yang cepat sekali loh untuk membangun tadi berkembang di 15 kecamatan dan juga bahkan sedang upaya untuk membangun namanya penggerak di Kordes-Kordesnya gitu. Itu gerakin sendiri. Iya, sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan. Semua event kita alhamdulillah uang pribadi pengurus, swadaya pengurus. Bayangin anak-anak SI yang pengangguran itu berani ngesum nggak kaitan 50.000, 100.000. Terus kalau ditanya nih ya, terus apa yang dicari gitu? Passion. Tapi kalau misalkan suatu saat nih ya, pemerintah bahkan nanti ketika ada namanya mewakili Lampung Timur, mungkin sampai di tingkat PON gitu untuk bidang e-sport. Harapannya apa untuk pemerintah? Saya sudah nggak mau berharap lagi. Karena gini, Bang, apa ya? Kita event, karena kalau kita ngomong undang-undang, undang-undang nomor 11 tahun 2022, pemerintah bertanggung jawab terhadap hidup dan perkembangan cabang olahraga. Iya kan. Tapi sampai dengan hari ini kita tidak pernah merasakan adanya tangan pemerintah. Untuk di bidang e-sport itu sendiri. Di bidang e-sport, kita ngomong e-sport. Iya. Gitu. Iya kan. Event-event kita kemarin ya uang sendiri. Tapi sedikit nih saya potong nih. Sepakat nggak mungkin artinya bukan berarti pemerintah tidak support, tapi mungkin kurang juga secara tidak langsung ya tanpa mengurangi rasa Pak hormat. Bupati berapa kali sudah hadir di event-event kita, sudah berkali-kali kita sounding. Pemahamannya bagaimana? Pemahaman beliau itu dari pembukaan turnamen Piala Bupati pertama sampai dengan Raker Cup e-sport 2023 kemarin kan kita rapat kerja pengurus kan. Bahkan kita sudah ajukan, Pak, kita minta permohonan bantuan anggaran kegiatan, tapi saya nggak minta dana, tapi dalam bentuk program. Bukan duit yang saya minta ya. Program loh. Only program. Karena apa? Kalau duit itu, dia orang kasih 50 juta juga belum cukup. Iya kan? Only program, silahkan tempelkan program ini dengan OPD terkait. Iya kan? Kami sebagai penerima manfaat pelaksanaannya. Amin. Semoga ke depan pun menjadi doa ketika tayangan ini sudah naik ya, Bang. Iya, jadi apa ya? Syaratnya sudah terpenuhi. Cuma inilah pelajaran buat kawan-kawan semua ya. Semua orang pengen jadi ketua ini, pimpinan ini. Paham nggak kawan-kawan bahwa ketika kawan-kawan pengen menjadi sesuatu, maka dia akan jadi satu paket dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan mau jabatannya tapi tanggung jawabnya enggak. Betul sekali. Iya kan? Nah, ini yang akhirnya banyak organisasi olahraga yang mati kutu. Iya kan? Lampung ini potensinya besar. Iya kan, secara geografis kita punya warisan geografis yang luar biasa. Tapi kenapa olahraganya tidak berkembang? Mohon maaf. Lampung berani nggak ngebid untuk jadi tuan rumah PON? Nggak berani. Kenapa? Infrastruktur kita nggak punya. Kenapa infrastruktur kita nggak punya? Pemahaman kepala daerahnya, pejabat-pejabat daerahnya, pemangku, stakeholder cabang-cabang olahraganya
itu nggak nyampe ke situ pola pikir. Oke. Dan mungkin harapannya ke depan ketika kita bicara tentang fenomena saat ini yang terjadi itu menjadi salah satu pesan dan juga doa bahwa ternyata banyak anak muda yang bisa berani maju dan juga pasti bisa berkembang membawa nama harum Lampung sendiri melalui ya tadi cabang-cabang olahraga. Dan ternyata jangan kita lupakan loh, SDM anak muda yang ada di daerah kita tuh banyak sekali yang potensial, yang dibutuhkan hanyalah support. Yang dibutuhkan kami hanyalah support dan dukungan. Bukan duit. Nggak melulu duit ya support itu ya. Karena kalau bicara tentang duit, semua akan wassalam pada waktunya ya Bang. Dan duit itu nggak akan pernah cukup. Iya, betul. Duit itu nggak akan pernah cukup. Oke. Gitu. Nah, mungkin gini, pemerintah juga semakin saat ini ya, mungkin juga bukan hanya pemerintah yang ada di Kabupaten Lampung Timur, di daerah-daerah lain Bang, yang mungkin bisa menjadi motivasi dari e-sport yang ada di Lampung Timur, komunitas yang dibina oleh Bang Rifki dan teman-teman. Prestasi-prestasi yang sudah didapatkan, bagaimana Bang? Ya jadi sedikit karena tadi ngebahas komunitas. Iya, betul. Di Lampung Timur itu sebelum ada e-sport atau SI, komunitas e-sportnya sudah ada dulu. Oke. Iya kan? Jadi e-sport ini lahir dari rahimnya komunitas Oke. pencinta e-sport. Oke. Iya kan? Ketika e-sport Lampung Timur terbentuk, yang pertama kita rangkul adalah komunitas-komunitas e-sport. Makanya per hari ini komunitas-komunitas e-sport yang ada di Lampung Timur itu kita legacy. Oke. Jadi IO event. Oke. Tadinya terpecah belah gitu ya Bang ya? Jadi bukan terpecah belah, tapi tidak Terkoordinir. Oke. Iya siap. kan. Nah fungsinya kita ini kan itu tadi. Gua bukan player, Oke. ya kan. Tapi tugas gua kan bukan jadi player, tapi memanage. Iya kan. Itu bedanya bang. Ah. Iya kan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi komunitas Mobile Legends, komunitas Free Fire itu kita melalui Rakerkap kemarin, rapat kerja pengurus kabupaten kemarin, kita sahkan sebagai penyelenggara event official resmi. Jadi kita nggak ngebunuh komunitas e-sportnya, justru kita besarkan, iya kan? Itu. Ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Bicara tentang prestasi, pencapaian yang ada. Karena kita ini kemarin lagi fokus di pembinaan, banyak potensial player Lampung Timur kemarin sudah banyak yang keluar dari mana? Kabupaten Lampung Timur, baik itu bekerja maupun kuliah ya. Jadi di 2022 memang kita tim PUBG Lampung Timur itu juara 2 Piala Gubernur di tahun 2022. Oke. Terus tim PUBG Lampung Timur, anak-anak Lampung Timur itu juara 2 kompetisi PUBG Mobile ID official Indonesia. Lampung Timur. Iya. Oke. Iya kan. Terus itu untuk skala provinsi dan kalau level-level daerah nggak ini ya. Terus di 2023 kita juara 3 divisi Mobile Legends di Piala Gubernur 2023 kemarin. Terus di divisi PS eFootball PS5 kita juara 3 itu. Oke. Dan itu 90% putra daerah Lampung Timur. Asli Lampung Timur. Ora ori ora. Artinya memang ketika Dan di Porprov kemarin, di Porprov oke lah kita belum dapat, tapi di Porprov saya bisa bangga bahwa 100% atlet kita adalah anak-anak Lampung Timur. Asli ya Bang? Asli. Non joki. Kita nggak beli. Karena kita nggak punya duit. Daripada duitnya kita pakai buat beli, enak kita buat ngembangin. Malah saya sepakat loh Bang. Artinya ketika jangan proyek karena maaf bicara ya, ketika kita menggunakan tadi segala sesuatu piala bisa dibeli dan lain-lain hanya untuk mengharumkan sebuah nama, baik itu sosok ataupun wilayah gitu. Tapi ketika produk kita, hasil diri kita, binaan kita, apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik itu adalah lebih membanggakan ya Bang ya. Karena memang kita merasa tadi pembinaan dan mulai terorganisir dan punya hasil, pasti sangat terbayarkan ya Bang ya. Nah, dari apa yang tadi diceritakan itu banyak loh Bang, artinya sampai dengan tadi ada yang skala nasional untuk perlombaan. Dan harapannya juga mungkin tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang kita semua sebagai masyarakat Lampung, pemerintah mungkin bisa lebih membuka mata dalam artian banyak loh anak-anak muda yang mungkin tadinya ini dikesampingkan, yang tadinya hanya dalam kalimat apa sih main game kok dapat uang, apa sih main game kok didukung. Jangan ke situ arahnya. Kita harus melihat fenomena yang terjadi saat ini. Zaman sudah serba digital dan olahraga
tidak harus hanya mengangkat beban gitu ya. Dalam genggaman pun itu adalah olahraga yang mengasah otak dan juga pastinya juga mengasah kita untuk lebih. Tadi main game bisa berkeringat ya Bang ya. Benar. Benar ya. Benar. Apalagi kalau kalah. Keringatnya dingin dong gitu ya Bang ya. Terus pas main game abis berantem lagi sama pacarnya kan. Oh, pasti ya. Ini diteleponin terus. Ya itu artinya semoga pemerintah bisa semakin banyak punya dukungan ataupun support. Nah, Bang kembali lagi nih tadi ke e-sport yang ada di Lampung Timur. Tadi dengan banyaknya komunitas yang sudah tersebar juga di Lampung Timur dengan produk-produk yang sudah kita lihat hasilnya. Kalau event-event yang ada di Lampung Timur mungkin banyak nih sobat di rumah juga yang pengen join gitu. Dari orang-orang luar Lampung Timur pengen ikut deh karena event di Lampung Timur banyak nih. Iya. Jadi gini, kalau di Lampung Timur kita punya cluster event ya. Oke. Jadi untuk event secara regulasi, ini bukan regulasi kami secara pribadi ya, Oke. Bang. Jadi regulasi atas perintah undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan nasional, bahwa setiap penyelenggaraan event olahraga itu wajib mendapatkan rekomendasi dari cabang olahraga. Oke. Ya kan, dengan memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Ya kan. Jadi sebenarnya kawan-kawan baik itu di Lampung Timur atau di luar Lampung Timur yang mau berevent di Lampung Timur, ya kan, kontak aja admin IG Instagramnya kawan-kawan ESI Lampung Timur. Oke. Username-nya apa? Ya, Username Instagramnya? ESI Lampung Timur. ESI Lampung Timur. Lampung Timur. Itu, ya kan, koordinasi terkait kegiatannya. Oke. Nanti rules-nya apa, justru kita support. Oke. Kita ini walaupun nggak dapat support, tapi kita tetap support penyelenggara. Luar biasa. Iya kan, iya kan, karena semua butuh effort. Oke. Iya kan. Nah, jadi kalau untuk Lampung Timur sendiri, yang lagi kita mulai ini adalah event. Jadi kita punya cluster event, event kecamatan. Oke. Di seluruh pengurus ESI kecamatan itu menggelar event. Mobile Legends. Khusus di Free kecamatan Fire. tersebut. Tapi dia bisa terbuka. Oke. Bisa Bisa open. terbuka juga ya. Iya, justru itu yang saya bilang. Dengan adanya event-event di kecamatan, secara tidak sadar kita coba membranding image positif wilayah itu. Contoh, Tanpa disadari. kemarin kita buat event di rangkaian HUT Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, yang berbatasan dengan Kecamatan Jabung. Kalau orang luar kesana takut. Iya. Iya kan. Kalau bahasanya, kalau masuk sana minta kawal, pulang juga minta kawal. Iya kan. Kemarin alhamdulillah full slot dan mereka aman Bang ternyata. Oke. Enggak Karena terstigma yang seperti orang. kita karena ada event tersebut ya artinya stigma pun hilang secara tidak langsung ya. Betul. Itu yang datang-datang itu dari jauh-jauh, bukan di seputaran Kecamatan Gunung Pelindung, bukan. Oke. Dari luar daerah, luar kecamatan bahkan. Gitu loh. Dan itu mungkin pihak yang berwenang yang tidak melihatnya ke arah situ gitu ya. Iya. Gitu loh. Iya kan. Bahwa kami itu butuh, kami nggak minta duit Bapak kok. Kami butuh Bapak punya kekuasaan hari ini. Kami minta bantu kami secara regulasi. Oke. Iya kan. Kewenangan Bapak di situ. Kalau Bapak saya minta duitnya, saya tahu kok uang Bapak itu diwajibkan untuk menafkahi keluarga Bapak. Iya, betul. Gitu loh. Baik, dan lagi-lagi tidak bosan kami bilang kita butuh support, bukan uang. Program siapkan. Jadi itu satu ya, kecamatan. Yang kedua, kita ada namanya konsep turnamen Piala Bupati. Ya kan. Lampung Timur itu dalam setahun bisa 2 kali menggelar event Piala Bupati. Piala Bupati. Iya kan, tapi dengan 2 konsep. Satu konsep close ID, identitasnya terbatas. Hanya untuk kompetisi anak-anak Lampung Timur saja. Oke. Iya kan. Yang kedua, insya Allah bulan Oktober besok kita akan menggelar turnamen pelajar, Piala Pelajar. Oke. Iya kan, se-Kabupaten Lampung Timur. Itu sudah pasti close ID ya, berarti hanya untuk Lampung Timur. Oke. Di akhir tahun kita buat konsep turnamennya Liga Esport. Liga Esport ini durasi waktunya lebih panjang, ya kan, dia akan gelar dimulai dari level desa atau kecamatan dan ini open terbuka. Oke. Untuk seluruh komunitas atau tim-tim atau manajemen atau klub esport yang ada, bukan cuma di Lampung, di seluruh Indonesia. Dan di luar Lampung pun artinya disilahkan. Silahkan. Itu di akhir tahun ini, iya kan. Dan dengan ada klaster kompetisi begitu,
Itu tadi, lu kalau sekedar main game, lu cukup main game level kecamatan, Oke. bro. Oke. Tapi kalau lu pengen kompetitif, lu hajar di turnamen kabupatennya. Oke. Effort lu pengen kompetitif lagi, lu main di liga, tarung lu sama orang luar. Oke. Baik, dan harapannya juga banyak semakin anak-anak ataupun SD SDM dari Lampung Timur bahkan Provinsi Lampung yang bisa mengharumkan melalui e-sport. Amin. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan untuk orang yang mungkin saat ini sedang sendirian main game ya, dan setelah mendengar podcast ini bakal join ke e-sport, apalagi mendengar benefit. Nah, yang saya mau tanya nih, sebenarnya kalau orang ataupun tadi ya dari anak-anak binaan Abang, baik yang masih standar atau mungkin yang sudah pro player sampai meraih juara, benefit-benefit ataupun segi nominal yang didapatkan tuh ada nggak sih? Boleh nggak sedikit diceritain baik dari tadi ya kan, dari klaster. Ya, jadi ada beberapa player, atlet, anak-anak SC Lampung Timur. Lo orang ini handphone keren-keren emang ada duit. Iseng kan nanya gitu kan. Kan kalau hadiah misalnya, ini hadiah ini misalnya. Oke. Hadiah dapatnya 3 juta nih misalnya. 3 juta kan lo orang kalau berlima ya, Mobile Legends kan 5 orang. Berarti kan anggaplah lo orang kebagian paling 600 atau 500. Bersih 500 anggaplah ya kan. Bang kan kalau kita main sebulan itu bisa full 4 sampai 5 kali event. Satu kali event kita dapatnya GoPay aja kan berarti kan 2 juta. Oke. Iya kan? Tapi saya pernah dikasih lihat, Bang, ini Bang hasil kami main di e-sport, Bang. Berapa coba rekening tabungannya? Berapa Bang? 6 juta. Wow. 6 juta. Ada lagi yang berapa lo? Gua nggak ini Bang, karena kemarin lagi banyak ini 3 juta. E-sport 4 juta. ada duitnya ya Bang ya? Berduitan dia orang pada gua. Ya, makanya itu yang perlu diperjelas, itu ada duitnya ya Bang ya? Berduitan anak-anak playernya daripada gua. Nah, yang mau gue tanya juga nih mungkin ya, nih, buat para orang tua nih ya, para bini di luar sana ya Bang ya. Ini kalau ada bini, kalau suami atau mungkin anak-anak main game, itu bukan berarti anak tuh pemalas ya Bang ya. Bisa jadi itu passion ya. Dan tadi dari passion bisa menghasilkan. Betul. Yang penting disalurinnya di ESI. Nah, betul sekali. Jadi yang dibutuh adalah support gitu ya. Betul. Apalagi tadi melihat komunitas ESI juga bahkan di luar Lampung Timur ya Bang ya. Sudah semakin banyak dan mungkin juga pastinya juga di Lampung Timur nih ya. Anak-anak masyarakat di Lampung Timur segeralah bergabung juga di ESI supaya tadi lebih terorganisir dan punya cuan. Oke, nah yang bikin penasaran Bang, ini balik lagi ke topik yang tadi sempat kita singgung. Kalau ngadain event, bahkan sampai dengan dapat nominal dan lain-lain Bang, kalau pemerintah nggak support, itu duitnya dari mana Bang? Dari registrasi sisanya yang nalangin ya panitia, pengurus. Pernah nalangin? Pernah waktu itu kami event 56 juta total habis uangnya. Mati. Terus? Ya 100%. Oke. Iya kan? Terus ada sponsor masuk, dapat support event itu. Ya alhamdulillah nggak 56 juta lagi nalanginnya. 32 juta. Oke. Besar ya Bang? Ya, terus sekali event di kecamatan itu minimal 500 lah. Oke. Tapi satu bulan bisa 5 sampai dengan 6 kali event kecamatan. Oke, luar biasa itu artinya. Tapi artinya tadi ya, merasa itu passionnya dengan bahu-membahu ya Bang ya. Iya. Dan juga ini menjadi sedikit pesan atau harapan mungkin para donatur ataupun sponsor di luar sana ya Bang ya. Iya. Karena ketika kita tidak bisa mengharapkan support pemerintah saja mungkin karena fokusnya masih banyak pemerintah terkait juga. Para donatur, sponsor di luar sana, sok mangga gitu, dukung e-sport yang ada di Lampung. Khususnya ada di Lampung Timur ya Bang ya. Nah, mungkin sedikit Bang di closing statement dari Bang Rifki untuk e-sport yang ada di Lampung Timur, bahkan e-sport yang ada di Provinsi Lampung dan Indonesia, juga pesan harapan untuk anak muda ataupun pemerintah terkaitnya. Bagaimana? Silakan Bang. Jadi semua akan e-sport pada waktunya. Oke. Ya. Hari ini e-sport sudah jadi cabang olahraga resmi, ya, bisa menjadi sandaran, bisa jadi pegangan hidup, bisa menjadi, insya Allah menjadi masa depan, karena dari e-sport kita bisa belajar jadi player, purna player kita bisa ngambil lisensi pelatih dan wasit. Oke. Dari situ juga kita bisa banyak anak-anak e-sport itu jadi content creator, ya kan. Dan kalaupun dia berprestasi secara daerah atau nasional, dia sudah biasanya dapat penghargaan atau apresiasi dari pemerintah. Artinya bahwa e-sport hari ini yang dia berkolaborasi dengan
ESI itu mohon selalu disupport karena sinergisitas antara ESI atau pengurus e-sport, orang tua, ya kan, para pihak stakeholder terkait itu sangat diperlukan. Oke. Ya kan, dan mudah-mudahan ke depan segala saran masukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan event, ya kan, pengelolaan atlet ke depannya kita bisa makin baik. Amin. Harapannya sesuai dengan tagline-nya ESI Kabupaten Lampung Timur di 2022 pertama dilantik adalah dari Lampung Timur menuju pentas dunia. Amin. Amin. Semoga menjadi motivasi. Karena dunia bukan mimpi buat kita. Indonesia pernah kita mau dapetin kemarin kan. Oh. Thank you Bang Rifki ya. Semoga itu menjadi motivasi dan juga pasti menjadi salah satu acuan untuk Anda semua para dermawan, sponsor dan juga pemerintah terkait yang kita sayangi dan kita cintai bersama. Dukunglah kemajuan dan juga kemampuan yang ada di daerah kita karena untuk Lampung berjaya. Terima kasih Bang Rifki sudah mampir ke studio podcast TVRI Lampung. Jangan kapok, jaya terus e-sport Lampung Timur untuk dunia ya. Jaya. Dan terima kasih untuk Sobat Tapis yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan podcast dengan berbagai macam tema yang menginspirasi dan memotivasi Anda semua di rumah di podcast TVRI Lampung. Sampai jumpa.